Halo, selamat datang di Business Hack 101. Ini adalah sebuah serial yang ditujukan untuk teman-teman para pengusaha atau inovator korporat yang dapat amanah untuk ngembangin unit bisnis di perusahaannya masing-masing. Dan ini merupakan serial video, insya Allah akan ada jumlahnya 20 video yang harapan kita adalah bisa bantu teman-teman semuanya baik dari menetapkan bisnis apa yang sebaiknya dibangun, kemudian bagaimana menjalankannya, hingga sampai mengembangkan bisnisnya. Dan saya, Indrawan Nugroho, saya adalah CEO dan co-founder dari CIAS, Corporate Innovation Asia, dan juga founder dari Kubik Leadership. Saya juga adalah founder dari Klub Inovator Bisnis, akan ditemani oleh sahabat saya, yaitu... Saya Saiful Islam, saya adalah founder nginbound.com, teman setia UKM untuk Nginbound, dan salah satu kontributor di Klub Inovator Bisnis. Ya, dan kontributor utama tepatnya ya. Dan teman-teman, ini adalah video yang kedua dari serial 20 video kita. Di video sebelumnya kita udah ngobrolin tentang apa sih journey yang akan kita lakukan dan apa objektif besarnya, apa yang teman-teman nanti akan pelajari di dalam proses serial kita ini. Dan di video ini kita benar-benar masuk kepada materinya. Dan kita akan membahas yang fundamental dulu nih sekarang nih. Pada video sebelumnya kita udah sempat membahas apa yang disebut oleh Peter Drucker ya, bahwa namanya bisnis itu secara esensial sebenarnya cuma terdiri dari dua elemen atau dua komponen, yaitu inovasi dan marketing. Yeah. Kalau kita hebat di dua ini, insya Allah bisnis kita pun akan ikutan hebat nantinya. Dan itu juga yang jadi alasan kenapa ada saya dan ada Mas Saiful di sini. Saya kebetulan memang passionnya, bidang saya adalah inovasi. Sementara Mas Saiful, passion dan bidangnya adalah inbound marketing. Yes, khususnya inbound marketingnya. Dan harapannya kehadiran saya dan Mas Saiful di satu tempat ini untuk bisa ngebahas tentang business hack ini nanti benar-benar bisa saling complement each other dan bisa kasih value yang paling tinggi untuk teman-teman semuanya. Gitu Mas ya? Yes, tepat sekali. Okay. Nah, kita langsung aja yuk. Kita akan ulas lebih dalam tentang yang disebut oleh Peter Drucker tadi ya, inovasi dikalikan marketing. Bisnis akan tumbuh kalau dua ini bisa kita garap dengan baik. Dan saya minta izin, saya akan mulai share tentang yang inovasi dulu. Setelah itu nanti Mas Saiful akan terusin yang bagian marketingnya ya. Oke, teman-teman, ngomongin inovasi itu apa sih yang dimaksud di situ? Sebenarnya kalau bicara definisi inovasi itu banyak ya, dan saya sering banget ngomongin itu. Tapi kali ini saya akan menyampaikan tentang inovasi itu dalam konteks bisnis dan juga dalam perspektifnya si Peter Drucker tadi. Jadi intinya ketika disebut bahwa ada dua, inovasi dan marketing. Inovasi ini sebenarnya apa sih yang dimaksud gitu? Simpelnya gini, kemampuan teman-teman semuanya untuk menciptakan nilai bagi pelanggan, creating value for customers, itu adalah inovasi. Ya. Dan inovasi itu nggak harus teknologi high-tech, canggih-canggih, nggak harus begitu, bahwa itu bagian inovasi, ya iya, tapi nggak harus. Selama teman-teman bisa menciptakan value itu kan sesuatu yang berharga, yang punya nilai tinggi bagi si pelanggan, sehingga dia mau beli, itu sebenarnya adalah inovasi. Contoh misalnya, Anda jualan tas misalnya, tas backpack gitu ya. Terus Anda mikir, kira-kira tas backpack kayak apa sih yang itu bernilai tinggi bagi si pelanggan? Oke, kayaknya gini deh, aku buat yang bahannya itu nggak mudah robek. Aku jahitannya itu rapih. Kemudian aku kasih kantong yang banyak. Ada fitur-fitur, misalnya di dalamnya ada tempat untuk naruh handphone, naruh laptop, ada untuk resleting kecil untuk naruh uang misalnya, atau dibuat anti air, gitu, desainnya yang cakep. Nah, itu semua kan punya nilai bagi si orang yang mau naik gunung atau dia mau bepergian, banyak barang. Itu bisa menyelesaikan masalahnya mereka. Nah, itu punya nilai bagi si pelanggan kan? Nah, berarti Anda sebenarnya sudah berinovasi. Itu contoh backpack. Kalau Mas Saiful apa? Punya contoh yang lain nggak? Oh, kalau saya hobinya makan sih, Gus. Berarti ngomongin makanan aja. Iya, iya. Ngomongin makanan. Jadi banyak reason kenapa kita beli makanan. Jadi kalau misalnya sebuah makanan, dia bisa dibuat karena porsinya banyak. Terus habis itu karena tasty, terus habis itu karena pedas, karena banyak lauknya, karena banyak kerupuknya mungkin. Nah, itu salah satu contoh bagaimana value yang dipersembahkan kepada customer. Mungkin termasuk tempat makannya juga enak gitu kali ya. Betul, Suasananya nyaman. Tempat itu juga memiliki value yang luar biasa bagi customer. Jadi kita pengen makannya nyaman, terus ada musiknya. Nah, itu salah satu value-nya juga. Oke.
Saya kasih satu lagi deh, Coach, tentang service. Kebetulan kan saya trainer juga ya, ngembangin, saya punya lembaga pelatihan Oh, oke, Kubik gitu ya. ya. Nah, ketika misalnya saya membuat sebuah lembaga pelatihan, kan produknya kan berarti kan modul-modul pelatihan ya. Ketika saya bisa membuat desain pelatihannya itu engaging, menarik, nggak bosenin, konten isi materinya daging semua. Nah, itu juga Daging kan ya. punya nilai kan. Jadi Iya. orang akhirnya mau, aku ikut deh pelatihan di Kubik atau di Cias deh. Kenapa? Karena materinya daging semua nih. Penyelenggaraannya juga asik, menarik. Nah, itu value juga yang kita bisa Yes. tawarkan kepada pelanggan, yang pelanggan akhirnya jadi mau beli. Nah, Iya. seberapa pinter kita menciptakan value yang tinggi, itu berarti ya tergantung seberapa inovatif kita kan. Iya, Nah, betul. itulah yang dimaksud dengan aspek inovasi di Aspek rumusnya inovasi. Peter Drucker tadi. Nah, sekarang kalau di rumusnya Peter Drucker kan selain inovasi ada marketing tuh, Mas Saiful. Betul. Boleh nggak Iya. tuh dijelasin tuh apa tuh maksudnya di situ? Iya, marketing itu maksudnya communicate values to customer. Artinya kita sudah punya value nih. Kita sudah mikir produk yang kita buat itu akan memiliki nilai bagi customer. Permasalahannya adalah kemampuan kita mengkomunikasikan value ini ke customer itu akan menjadi PR tersendiri. Karena itu penting banget. Jangan sampai itu cuma bermanfaat bagi kita, tapi nggak bermanfaat bagi customer. Sebenarnya bermanfaat, tapi gara-gara tidak dikomunikasikan dengan baik, jadi berkurang manfaatnya. Contoh kasus yang paling epic ya, paling fenomenal itu kasusnya Arturo Weder. Jadi beliau ini itu menciptakan sebuah alat yang kalau dibilang zaman sekarang nggak mungkin alat itu nggak dibutuhin. Coach Indawan pasti kalau misalnya beli roti itu pasti milih yang sudah irisan kan, Coach? Iyalah, siapa Nggak yang mau mungkin ngiris sendiri di rumah ya? mungkin sendiri. Tapi anehnya, pas si Otto Weder ini bikin pas sekitar tahun 1912-an gitu. Dia bikin yang namanya mesin pemotong roti. Mestinya itu alat valuable banget, memiliki nilai yang luar biasa bagi customer karena dia melihat itu sebagai potensi market yang sangat besar. Tapi gara-gara dia tidak bisa mengkomunikasikan value dari alat tersebut dengan baik ke market, akibatnya adalah baru terjual 12 tahun kemudian. Sebuah Wow, penantian yang sangat epic gitu. wow. Iya, ya Itu kenapa itu itu? Apakah akibatnya. apakah apakah karena penemuannya itu kurang canggih atau memang masyarakatnya belum siap atau apa itu kira-kira penyebabnya sampai nunggu 12 tahun baru laku gitu barangnya, Mas? Betul. Sebenarnya market sendiri merasakan. Mereka juga kalau makan roti juga dipotong-potong dulu gitu, tapi secara manual. Hmm, Roweder sebenarnya pengen membantu, tapi hmm, gara-gara dia tidak mengkomunikasikan dengan baik value dari alatnya, makanya mandek. hmm, Inilah yang menjadi alasan dari kurikulum bisnis hack kita ya guys ya. Jadi nggak bisa dipisahin memang antara inovasi dengan marketing itu memang klop ya, satu sama lain saling saling melengkapi. melengkapi. Ya. Demikian juga kalau misalnya nih ada orang yang jago mengkomunikasikan value kepada customer nih sehingga wah customernya langsung kayak wah ini keren banget nih bagus Kelompok-kelompok. banget akhirnya beli tapi ternyata begitu beli zong gitu ya. Misalnya contohnya alat-alatnya tadi itu ya ternyata nggak bisa motong gitu ya. Banyak Nggak kalau berfungsi software istilahnya. banyak bugnya gitu. Kayak Iya. contoh tas tadi ternyata janjinya sih kuat tapi ternyata baru 2 bulan jebol gitu. Makanannya kelihatannya kemasannya bagus, dikomunikasikannya bagus, tapi setelah dimakan nggak enak, bikin sakit perut gitu misalnya. Itu akhirnya juga nggak jadi juga bisnisnya ya Mas Nggak ya. jadi, nggak jadi. Maka Karena elemen satu sama lain nggak bisa saling dihilangkan gitu. betul. Ya, jadi memang kita sebagai pengusaha dua itu nggak bisa kita lepaskan fokusnya ya. Pertama memang ciptakan produk atau layanan yang value-nya tinggi dan ini beneran nggak bohongan gitu. Iya. Tapi di saat yang sama juga kita harus bisa mengkomunikasikan value yang tinggi ini kepada customer. Karena customer nggak tahu, nggak beli apa pesan kita itu, ya nggak ada yang make juga barangnya. Ya, Betul. kayak pemotong roti tadi Iya. gitu. Iya, Ya, wah betul. ini akan jadi fondasi nih dari apa yang kita bahas sepanjang 18 video lagi ke depan. Masih Iya. ada. Oh, ngomongin value nih, Mas Saiful. Kita tahu bahwa value itu kan nggak semuanya fungsional. Yes. Justru nih yang sekarang nih lagi banyak dibahas ini adalah value yang sifatnya emosional. Karena itu ternyata bisa ngedongkrak
sesuatu yang biasa aja jadi punya nilai tinggi dan akhirnya orang mau bayar mahal. Ya. Ya. Kalau tadi saya contoh tentang inovasi tadi kan tas, makanan, pelatihan, dan contoh-contoh yang kita berikan tadi itu kan fungsional semua kan. Tas yang kuat, yang banyak kantongnya, anti air, itu fungsional. Makanannya enak, banyak empingnya, ada musiknya, itu semuanya fungsional. Fungsional. Ya. Pelatihan juga modulnya engaging, kontennya daging, itu fungsional. Nah, sementara kalau kita ingin benar-benar memberikan value yang tinggi, jangan cuma value yang fungsional. Tambahin dong value emosional. Ya. Ya. Yang mana tiba-tiba nanti orang jadi mau beli dengan harga lebih mahal karena value yang didapat juga lebih banyak. Fungsionalnya dapat, emosionalnya dapat. Contohnya misalnya, kalau tas lagi deh contohnya tadi ya. Misalnya tas itu, ketika ternyata tas itu kita selalu asosiasikan dengan selebriti gitu misalnya. Yang menggunakan tas itu. Kemana-mana selebriti itu pakainya tas itu gitu. Sehingga orang ketika pakai tas itu merasa dirinya selebriti gitu. Merasa Nah, itu kayak emosional. selebriti itu gitu. Kenapa? Merasa kayak selebriti itu. Merasa jadinya. kayak selebriti itu, atau orang lain melihat dia kayak selebriti itu gitu. Itu kan emosional banget gitu. Betul. Meskipun itu perasaan dia aja sebenarnya. Dan bisa jadi gara-gara itu harganya bisa naik 2 kali lipat gitu. Betul. Ya. Demikian juga pelatihan. Pelatihan juga gitu. Kalau ternyata yang ngisi turun training itu orang yang memang udah dikenal, orang yang udah tokoh masyarakat, orang bisa merelate dirinya dengan si trainer itu, maka akhirnya orang yang sama, orang yang beda ngomongin materi sama dengan cara yang sama, tapi orangnya beda nih. Gitu. Bisa jadi yang satu bisa ngasih harga 50 juta, yang satu cuma 500.000 gitu. Dan itu orang mau beli gitu. Sampai orang kan mikir, ini gimana sih materinya sama gitu. Bawainnya ya 11-12 deh. Tapi kok yang satu bisa dibayar 50 juta, yang satu cuma 500.000 gitu. Berarti kan bukan cuma functional value tuh orang dapatnya kan. Ada emotional value yang dia dapetin sehingga dia mau bayar lebih gitu. Nah, kalau contoh makanan gimana, Mas? Tadi kan Mas kasih contoh makanan tuh. Kalau tadi ngomongin makanan, sekarang ngomongin minuman deh. Minuman, boleh. Bang gitu ya. Ya, minuman juga kayak gitu. Kita ngomongin brand yang cukup terkenal, misalnya Starbucks aja ya. Kalau yang bikin kopi seperti Starbucks banyak, bikin coklat signature-nya Starbucks banyak. Tetapi kalau yang bisa bikin suasana minum, bahkan berasa emosionalnya dapet banget, terus habis itu berasa kayak orang kaya kalau minum di Starbucks, itu yang nggak susah ditiru gitu loh. Kalau misalnya mereka udah Starbucks, ya rasanya beda. Itu rasanya pengen pamer aja gitu. Jadi kalau misalnya udah di sana, pengennya sih foto upload di sosial media, tapi logo ijo-ijonya kena. Karena di situ dijual pride-nya di situ. Sama kayak pengguna iPhone, terus produk-produknya Apple. Salah satunya memang yang ditonjolin ya logo Apple-nya itu. Jadi kadang kan kalau di TikTok itu banyak dong yang bikin foto kelihatan logo Apple-nya. Jarang sih aku lihat yang tawaduk, Coach. Maksudnya yang ditutupi logo Apple-nya. Tawaduk. Tetap aja ada kayak gitu. Ya itu karena pride-nya memang yang dijual. Salah satunya di situ yang dijual. Itu nilai emosional. Yang bikin Apple mahal salah satunya di situ. Sampai orang yang nggak punya duit dibela-belain kredit hanya untuk dapetin produknya Apple. Nah, itu kan sesuatu banget gitu. Oke, menarik banget ya. Teman-teman mudah-mudahan sudah makin kebayang ya. Bayangkan bisnis teman-teman nih. Ngikutin formulanya Peter Drucker tadi. Teman-teman udahlah fokus di dua ini aja. Gimana caranya inovasinya itu tinggi, marketingnya juga tinggi. Benar-benar ciptakan sebuah produk atau layanan yang value-nya tinggi banget di mata si customer. Ya. Yang itu bukan hanya secara fungsional tapi juga emosional. Kemudian di saat itu teman-teman komunikasikan value yang tinggi tadi ke customer itu gitu. Dan ketika teman-teman mampu mengkomunikasikan dengan sangat baik dan orang itu akhirnya benar-benar nih bisa menilai value itu memang setara atau bahkan mungkin lebih tinggi dibandingkan harga yang harus dia bayarkan,
Ya kayak Starbucks tadi ya, sebenarnya kan Iya. biji kopinya sama Kopinya aja ya gitu gitu. aja Kalau sebenarnya. kita di Medan tuh cuma 5.000 perak tuh dapat itu kok biji kopi Sumatera gitu ya. Iya. Tapi karena value yang diciptakan itu tinggi, gabungan antara fungsional dan emosional, dan itu dikomunikasikan dengan sangat Yang baik, sangat baik. sehingga orang itu nangkep pesannya, ngerasain value yang tinggi tadi, kemudian dia ukur dengan dompetnya. Oke, kalau gitu sih harga segini saya mau beli. Gitu. Yes. Maka dari situlah bisnis teman-teman akan bertumbuh nantinya. Iya. Tapi begitu pas di dua ini kita selek, wah wassalam. Nah itulah yang jadi fondasi dari apa yang akan kita bahas di serial ini Mas Saiful ya. Iya betul. 20 video kita akan mengkupas tuntas tentang dua hal ini. Nah, teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan langsung tulis saja di kolom komen di bawah. Nanti saya akan coba jawab. Kalau saya misalnya nggak bisa, saya akan minta tolong nanti Mas Saiful tentu aja ya. Bagian marketing nanti Mas Saiful yang akan jawab. Bagian inovasi saya akan jawab. Dan kita akan ngobrol-ngobrol lagi deh nanti. Sampai kita ketemu di video berikutnya yang kita akan mengupas lebih dalam lagi. Fokus kepada terkait dengan bagaimana kita memilih bisnis yang tepat, produk yang tepat, dan market yang tepat. Oke, Mas Saiful, kita cukupkan video kali ini ya. Siap. Lanjut ke sesi berikutnya, guys. Lanjut nanti video berikutnya. Sampai ketemu lagi. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya.